kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, baik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu
ku akan menyembahmu selamanya menyembahmu, oh, mentaatimu dengan segenap hatiku, segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Kau Tuhan, lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus. Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau lebih dari segalanya. Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu,
pertumbuhan hati kami Tuhan. Untuk Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kembali pagi hari ini karena kami kembali dapat bersekutu dengan Tuhan. Itu dengan hati kami Tuhan, karena kami dapat menerima kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua? Selamat Tian. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik. Datang di radio. Ada yang mau sharing pagi ini? Di studio. Siapa yang mau sharing? Ya, silakan. Rin? Baik. Oke, mari lanjutkan. Tingkat pertumbuhan manusia yang sebenarnya masih terlalu rendah dan mereka hanya dapat menjadi penuh semangat jika ada harapan dan prospek. Jika tidak ada harapan dan prospek, mereka menjadi negatif dan bahkan berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Selain itu, manusia tidak memiliki keinginan yang besar untuk berupaya hidup dalam kemanusiaan yang normal. Ini tidak bisa diterima. Jadi aku masih harus berbicara tentang penaklukan. Ya. Sesungguhnya kesempatan terjadi pada saat yang bersamaan dengan penaklukan. Ketika engkau ditaklukkan, dampak pertama dari disempurnakan juga tercapai. Jika ada perbedaan antara ditaklukkan dan disempurnakan, itu tergantung pada tingkat perubahan dalam diri manusia. Ditaklukkan adalah langkah pertama untuk disempurnakan dan bukan berarti bahwa mereka telah sepenuhnya disempurnakan ataupun membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Perhatikan saudara, kata-kata mereka di sana itu saudara adalah manusia gitu. Jadi yang berbicara itu adalah Tuhan ya. Jadi kalau dikatakan manusia, ya kita semua manusia. Kan dikatakan itu sebetulnya
tingkat pertumbuhan manusia terlalu rendah. Lihat itu ya. Jadi yang berbicara Tuhan, yang dimaksudkan adalah manusia. Jadi tentu kalau disebutkan manusia, ya siapapun manusia. Tentu saudara, ada tingkat-tingkatannya, ada perbedaannya. Tapi secara keseluruhan, secara umum, manusia itu tingkat pertumbuhannya masih sangat rendah. Kan? Jadi penaklukan itu adalah langkah pertama untuk masuk dalam disempurnakan. Gitu. Nah, jadi ketika dikatakan disempurnakan itu masih akan terus berlangsung. Makanya Tuhan dikatakan terus akan berfirman. Jadi firmanlah yang menaklukkan kita. Perkataan-perkataan, kalau dikatakan firman itu menaklukkan, itu kan berarti kan firman itu kan ada karena keadaan manusia. Firman penaklukan itu ada karena kontras, karena ada pemberontakan, karena pertumbuhannya rendah. Makanya dibilang ini tidak bisa dibiarkan katanya. Terus karena kalau tidak ada firmannya, maka pertumbuhan itu, penaklukan itu akan berhenti. Saya perhatikan di situ ya. Seperti yang saya ceritakan tadi malam itu, saudara, tentang ya ilustrasi tentang pekerja dan mandor itu. Ya. Nah, nampaknya negatif kan? Tapi kalau dipikir-pikir, ya juga. Ya. Jadi, jika ada perdebatan, jika ada perbedaan antara ditaklukkan dan disempurnakan, itu tergantung pada tingkat perubahan dalam diri manusia. Ditaklukkan adalah langkah pertama untuk disempurnakan. Dan bukan berarti bahwa mereka telah sepenuhnya disempurnakan. Ataupun membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Setelah manusia ditaklukkan, ada beberapa perubahan dalam watak mereka. Tetapi perubahan semacam itu jauh berbeda dengan perubahan pada manusia yang telah sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Jadi ketika mengatakan ini semua, saudara ya, ketika mengatakan level gitu, perbedaan antara ditaklukkan dan disempurnakan, maka setiap kali ketika itu diucapkan, saudara ya, maka itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi di posisi mana yang ingin dicapai manusia, di tingkat manapun, tergantung pemahaman dia akan firman itu. Makanya semakin serius kita menerapkan firman Tuhan, semakin kita percaya bahwa firman itu iya dan amin. Semakin kita tidak membantah firman-Nya. Kan gak ada gunanya lagi sekarang kan membantah firman-Nya. Gak ada lagi gunanya mengatakan bukankah kami. Iya kan?
Kalau Tuhan mengatakan seperti itu, ya apa yang terjadi dengan manusia? Kalau dia katakan, bukankah saya adalah Tuhan? Jadi tentu kalau ada orang mengatakan, bukankah kami melakukan ini dan itu? Bukankah kami sudah pergi memberitakan Injil ke sana kemari? Berarti kan ada unsur apa ya? Ada unsur bergen namanya. Ada unsur penggantian. Ada unsur tukar tambah. Nah, jadi ya, setelah manusia ditaklukkan, ada beberapa perubahan dalam watak mereka. Tetapi perubahan semacam itu jauh berbeda dengan perubahan pada manusia yang telah sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Tentu kan ketika mengatakan perkataan ini, tentu dalam hati kita pasti kita rindu didapatkan sepenuhnya oleh Tuhan. Pasti kan? Tapi apa daya? Kita mesti menerapkan dulu firman itu. Kita mesti melihat bagaimana lewat perkataan itu kita akan dihajar dulu. Ya kan? Ketika kita mendengarkan itu rasanya kan pasti kita akan mendapatkannya suatu saat. Tapi perjalanan kita menunjukkan sepertinya itu tidak dapat kan? Ya, coba saudara perhatikan aja perjalanan saudara. Ketika kita bertekad ingin kuat, bertekad dengan sekuat tenaga, kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan sebagainya. Coba lihat bagaimana itu bisa terjadi. Katanya nggak mungkin kan? Ya perjalanan kita membuktikan gitu. Serba dilema kan? Kita ingin dengan segera mengakhiri perjalanan ini. Makanya sampai kapan sih kayak gini? Kan gitu kan? Ada pikiran dalam diri manusia kayak gitu kan? Dalam diri kita. Apalagi kalau kita perhatikan kegagalan kita. Di satu sisi, sekalipun nampaknya kita berhasil, ada masalah lain lagi. Kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Di situ letak permasalahannya. Sampai benar-benar suatu saat ketika kita mau terus bertumbuh, rasanya apa ini? Apa sih yang dimaunya Tuhan? Kan gitu. Kita kan nggak tahu kan yang dipikirkan Tuhan sesungguhnya. Walaupun rasanya sudah semua dia ceritakan, tapi ada hal lain lagi. Apa lagi? Kalau kita lihat bagaimana dia benar-benar merendahkan diri gitu.
Apalagi kalau kita harus minum cawan yang harus diminum oleh Tuhan, sanggupkah kita menghadapi satu orang yang menjengkelkan aja kita udah gak bisa? Iya kan? Menghadapi kejahatan manusia yang lain, rasanya kita sudah marah. Bagaimana Tuhan menghadapi semuanya? Tuhan terus dipersalahkan. Apa yang kau buat ini? Kan gitu. Tuhan biarkan. Ketika ada pemahaman-pemahaman di dalam pikiran kita, apakah Tuhan tidak tahu semuanya? Betapa liarnya pikiran kita, betapa liarnya pemahaman kita akan Tuhan. Tapi kembali lagi, siapa yang membuat semua itu? Ya kan? Saat ini yang dilakukan adalah pekerjaan awal untuk menyempurnakan manusia. Menaklukkan mereka. Dan jika engkau tidak dapat mencapai keadaan ditaklukkan, engkau tidak akan memiliki sarana untuk disempurnakan dan sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Tingkatan-tingkatan yang Tuhan ingin kita capai. Tapi sekali lagi, tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dalam perjalanan ini, saudara, perbedaan antara yang sementara dan kekal saja, saudara, kita sudah bingung, saudara. Dengan kita masih punya pikiran kesementaraan, maka akan sulit sekali kita itu berjalan di dalam kekekalan. Akan sangat sulit sekali. Pikiran kita terikatkan dengan kesementaraan. Dimanapun kita masih pikirkan masa depan kita, kan? Iya. Entah yang gak ada lagi pun kita harapkan. Tapi tetap ketika kita mencapai usia tertentu gitu, ketika rasanya perjalanan kita sudah panjang gitu, kita mungkin mencapai umur 70, 80. Apa yang teringat, saudara? Kan pasti muncul semua pikiran. Dan bila kita pikirkan, pasti akan sangat menyiksa kita. Ya. Kemana nanti aku ya? Kan gitu. Betul nggak? Bukankah itu satu penderitaan? Padahal dia sudah capai loh banyak hal. Nanti ketika ada ide, ada program yang tiba-tiba muncul di kepalanya, dia semangat. Setelah itu, setelah dia capai dia, kembali lagi ke laptop. Perasaan gak tahu ngapain. Nah, saudara, disinilah sebetulnya ketika sampai pada tahap itu, disitulah ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, disitulah baru kita melihat penyelamatan itu. Ya, ingat saudara, semua manusia yang ingin mengenal Tuhan, bagaimana mereka mengenal Tuhan? Bukankah
pakai pikiran mereka? Bukankah pakai logika mereka? Gitu kan? Bukankah ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, langsung ada dalam diri mereka satu pemahaman sendiri? Dan kalau seseorang itu sudah punya pemahaman sendiri, apakah mudah orang yang punya pemahaman yang baru, apakah mereka mudah menerima pemahaman yang baru itu? Tidak kan? Ketika misalnya kita membaca Alkitab tentang kisah Henokh, lalu mungkin banyak orang yang memberikan namanya Henokh, nama anaknya. Saya ketika tadi malam bilang, dulu saya suka sekali dengan tokoh Henokh. Tapi kenapa saya nggak kasih nama anak saya Henokh ya? Gitu. Iya, tiba-tiba itu. Kenapa ya saya nggak kasih nama anak saya Henokh? Lalu saudara, saya coba ingat-ingat siapa saja yang punya nama Henokh. Yang pernah saya tahu. Waduh, jauh saudara. Dari kata tokoh itu saudara. Saya ingat ada dulu pemuda namanya Henokh. Ada di Malaysia namanya Henokh. Mungkin nama baru kali ya. Bukan nama diberikan sejak lahir gitu. Ya, saya coba ingat-ingat. Iya ya. Kenapa saya nggak kasih nama anak saya Henokh ya? Padahal saudara, ada satu anak saya yang saya kasih nama Rizkila, yang ada di Alkitab kan. Tapi kenapa saya nggak kasih nama anak saya Henokh? Nah, saudara, kalau kita ketika kita membaca, mendengarkan firman, bagaimana masing-masing kita ini berbeda satu dengan yang lain. Walaupun saudara mungkin menolak penjelasan saya gitu ya. Berusaha untuk tidak masuk ke dalam cara saya berpikir gitu. Bagaimanapun suatu saat saudara akan mengalami cara berpikir saya. Iya, mau gimana pun gitu. Disitulah arti pengenalan akan Tuhan itu saudara. Pengenalan akan Tuhan itu gak habis-habis. Iya. Disitulah benar-benar Allah yang tak kelihatan itu. Allah itu unik saudara. Bagaimana Yesus memahami Allah itu? Coba saudara bayangkan. Dari kata-katanya itu saudara, saudara akan mengenal bagaimana dia mengenali Allah dan keputusan apa yang diambilnya dalam mengatasi ketidakmengertiannya akan Allah. Ya kan? Dia bisa buat apa saja. Setelah dia mengalami pencobaan, dia dicobai oleh iblis gitu. Ya kan? Dari semua pencobaan itu kalau saudara bayangkan siapa Tuhan, siapa Yesus gitu ya. Dan kok iblis itu berani
mencobai Yesus gitu. Apakah dia tidak mengenal siapa Yesus? Dia kenal. Justru dia uji apakah benar-benar produk baru daripada Allah ini, apakah benar-benar bisa taat kepada Allah itu. Iya. Oke, kita pikir dengan adanya kata iblis di dalam Alkitab, dengan yang diceritakan gambaran manusia tentang iblis itu berbagai macam dan bisa diterima secara akal. Tapi kalau firman Tuhan katakan, apakah iblis itu ada? Kalau Tuhan katakan iblis itu tidak ada, maka dia tidak ada. Ya, sebetulnya begitu. Makanya ada firman-Nya, dia akan dibinasakan, dilemparkan ke lautan api yang bernyala-nyala. Apa yang timbul dalam pikiran manusia ketika membayangkan itu? Ini dia penyebab segala penderitaan itu. Tapi masalahnya, Tuhan itu tidak melenyapkan dia. Kalau Tuhan tahu penyebabnya adalah iblis, kenapa dia masih ada? Kenapa kita masih lihat penderitaannya? Kalau sudah perhatikan berbagai macam penderitaan manusia, aduh, penderitaan tidak ada apa-apanya lah, nggak ada lah, nggak ada. Kadang merenung orang yang kehilangan pasangannya aja ya, panggil berdua. Kadang saya teringat itu, kok kayak mimpi aja ya. Kok masih rasanya, kok dia masih ada ya. Itu saya bayangkan, lama gak pernah jumpa, sekali jumpa sudah meninggal. Lalu saya pikirkan gitu, gimana lah istrinya itu bisa menghadapi itu ya. Apalagi mau gak mau dia harus menggembalakan gitu. Gimana caranya Tuhan bisa memulihkan itu? Gimana caranya Tuhan mengisi kekosongan itu? Coba saudara, ketika saking menderitanya dia, kan mau gak bawakan pergi ke kuburannya kan? Dia tahu salah kan? Dia pasti pernah mengkorbankan, dia sangat anti dengan yang namanya dunia orang mati itu kan. Hati-hati dengan pendeta itu yang mengajarkan tentang dunia orang mati, apalagi menginjili dunia orang mati. Ya kan? Dia jangankan menginjili, ngomong, ya kan? Udah gimana lagi saudara parahnya? Coba saudara, coba kalau ini waraskah lagi orang itu? Tak waras. Paling sampai bahkan tertidur di sana. Iya. Oh, ada orang yang masih sanggup menikah gitu kan? Oh, dia menikah. Ya kan? Ada yang sampai 2-3 kali kan? Karena meninggal juga. Ya.
Tapi bagaimana kalau dia sudah tua, mau kemana lagi? Apalagi kalau dia pendeta besar. Siapa yang bisa mendampingi dia? Bagaimana? Tak terpikirkan. Iya. Jadi kadang-kadang saudara kita mesti agak lihat dulu lah, jangan terlalu memikirkan penderitaan kita. Makanya Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Harus berani menyangkali keadaan kita. Berani. Itu namanya menerapkan firman. Di sinilah baru pelajaran tentang siapa ikut aku, dia harus menyangkal diri, rela kehilangannya. Iya, itu baru nyata setiap hari. Dan jika engkau tidak dapat mencapai keadaan ditaklukkan, engkau tidak akan memiliki sarana untuk disempurnakan dan sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Jadi ada dalam perjalanan ini ada tingkat yang harus kita capai. Ya, segala keadaan yang terjadi sama kita kan, mana bisa kita prediksi? Mana bisa? Nggak bisa. Suatu saat pasti manusia akan menghadapi jalan ini. Ya. Pasti. Engkau hanya akan mendapatkan sedikit firman hajaran dan penghakiman, tetapi hal-hal tersebut tidak akan mampu mengubah hatimu sepenuhnya. Jadi kalau orang berpikir, oh, kalau percaya sama Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Bukankah firman itu menjadi tidak tepat lagi? Ya kan? Padahal itu ada dalam kitab suci. Dan itu terus digaungkan. Oh, itu yang membuat orang pergi kemana-mana beritakan Injil. Injil yang diberitakan masih Injil yang lama. Bukankah Taurat juga Injil yang lama? Taurat itu kan juga kan kabar baik. Tapi kenapa Tuhan katakan masanya sudah tiba? Masanya sudah tiba itu artinya masa yang baru. Dengan demikian, engkau akan menjadi salah satu dari mereka yang disingkirkan. Itu tidak ada bedanya dengan melihat hidangan mewah di atas meja, tetapi tidak memakannya. Bukankah itu skenario yang tragis bagimu? Karena itu engkau harus berusaha mengalami perubahan. Apakah ditaklukkan atau disempurnakan? Keduanya terkait dengan apakah ada perubahan dalam dirimu atau tidak? Dan apakah engkau taat atau tidak? Dan ini menentukan apakah engkau bisa didapatkan atau tidak oleh Tuhan. Semua firman yang mewah yang diucapkan oleh Tuhan. Ya kan? Apakah yang diharapkan Tuhan kita itu jadi kagum lalu kita bisa memahaminya? Mungkin ketika pelayan itu mengatakan, menjelaskan semua jenis makanan yang dihidangkan di hadapan kita.
ini Pak, ini kalian makan apa gitu. Tahu nggak cara masaknya ini bagaimana? Cara masaknya begini. Disiapkan dengan suhu tertentu, apinya kecil, tapi nanti di menit kesekian apinya ditambahkan lagi. Lalu ditambahkan satu bumbu gitu. Bumbu ini berasal dari pegunungan Himalaya, dari gunung yang tertinggi. Di sana ada satu pohon yang bla bla bla, ceritakan semua. Rasanya itu seperti buah surga. Misalnya kayak gitu. Untuk mendapatkan rasa yang paling tepat ini dicampurkan anggur. Anggurnya ini adalah anggur tua. Ketika engkau nikmati ini, rasanya engkau seperti pergi ke surga katanya. Ya kan? Dengan semua yang dikatakan ini, ditaklukkan, disempurnakan, keindahan Tuhan. Itu seperti makanan yang mewah. Tapi bagaimana kalau kita itu hanya melihat? Ya kan? Pas kita rasanya, wah gimana ini ya enaknya. Oh tunggu dulu Pak, bawa lagi kita keliling sampai ke makanan penutup gitu. Jelasin semua. Kalau kita itu hanya ingin mengetahui bagaimana masakan itu dibuat, bagaimana dampaknya, bagaimana teori semua. Kalau kita tidak mencicipinya, apakah kita tahu bagaimana buah surga itu? Bisa kan? Iya, tidak akan bisa. Kalau kita tidak mengalami semua perjalanan yang dialami oleh Tuhan, apakah kita akan tahu misteri kehidupan ini? Kira-kira saudara bisa menjawabkah? Di manakah Tuhan Yesus ada saat ini? Saudara bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Di sorga. Emang sorga itu di mana? Di rumah Bapa. Emang Bapa itu di mana? Bisa ada yang menjawab? Di mana dia? Apakah dengan sekarang kita menyebutkan nama Tuhan yang Maha Kuasa? Bagaimana otak kita bisa mengatakan mereka itu sama, sementara mereka jenis kelamin yang berbeda? Bagaimana bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Adakah yang berani menjelaskan? Kenapa gak berani menjelaskan? Takut salah. Siapa yang bisa menjelaskan semua firman ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang berani menjelaskan? Ada yang berani? Waktu saudara berani membuka mulut saudara, kan ada begini saudara. Saudara akan temukan nanti. Begitu saudara berani menceritakannya, lihatlah apa yang saudara alami. Iya. Apakah kebahagiaan aja yang saudara alami? Tidak. Penderitaan tanpa henti. Apakah engkau siap untuk itu? Kita jawab siap. Kita mau menghindar.
Kamu mau disingkirkan? Kita menolak sekarang. Nanti kita akan alami ini. Karena kita akan mengalami kehampaan. Apakah kita tahu gimana sih Henok itu bisa berbicara dengan Tuhan setiap hari selama 300 tahun? Gimana? Apa saja yang mereka cakapkan? Apa saja? Kalau kita ngopi dengan seseorang itu bicara gitu, apa saja yang bisa kita bicarakan? Apa saja? Pasti berita-berita yang ada. Oh si ini, tahu nggak si ini? Gitu kan? Gantian bicara lagi. Kadang-kadang saudara begitu banyak ide di kepalanya, kita belum selesai bicara orang sudah potong. Tapi begitu selesai itu sudah habis semua yang bicarakan. Paling berapa lama? Lalu kenapa Henok sampai tidak ada lagi? Kan berbagai macam ini loh interpretasi dalam pikiran kita. Makanya berkembang semua interpretasi itu, saudara. Itu kan buah pemikiran semua. Mana dia sekarang? Kemana si Henok itu? Apa saja yang di alam roh itu? Mana kita tahu? Kecuali kalau tidak ada orang yang beritakan. Buka mulutnya. Coba dari saudara apa baca semua. Betapa banyaknya perkataan-perkataan yang diucapkan di sini. Ya, mungkin kita memilah-milah mana yang mau kita dengarkan, mana yang mau kita cicipi. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, dia ditempatkan di taman ini. Semua buah di taman ini boleh kamu makan. Iya kan? Sudah pergi semua. Awal-awalnya sudah ketika dikatakan, oh ini nggak bisa ya, ini dilarang ya. Nanti kalau nanti makan itu jadi mati ya. Apa yang tercipta dalam pikirannya si Adam sama si Hawa ketika tahu itu? Apa yang ada? Pertama-tama saudara masih tulus gitu. Tapi sebetulnya sudah ada perasaan. Coba nggak dilarang, nggak ada apa-apa. Tapi manusia pikir, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia ditempatkan? Kenapa dia tempatkan pohon itu di sana? Ya kan? Itulah pemikiran manusia. Dan area itulah yang bisa dirusak oleh iblis. Ketika saya mengatakan banyak hal, bahkan mungkin berbeda dari sini. Ketika saya coba bisa menjelaskan ini, berani membuka mulut saya untuk menjelaskan ini. Karena akan berkata, emang kamu siapa? Emang kamu pernah berhubungan dengan orang? Dari mana kamu tahu bisa menjelaskan? Nah, gitu. Kalau saya coba bertanya gitu sama orang mungkin yang menanyakan hal itu. Misalnya saya mengucapkan dari hal yang berbeda ini. Pertama, kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya bisa bicara kayak gitu? Kamu tahu nggak kira-kira ketika aku bicara seperti itu, kamu tahu nggak apa yang membuat saya berani ngomong kayak gitu? Tahu nggak? Apakah dengan mengucapkan itu kamu pikir aku sudah sempurna? Lalu kenapa aku bisa mengatakan kayak gitu? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Bukankah saya harus
mengizinkan pikirannya Tuhan itu beroperasi di dalam saya? Bagaimana saya tahu itu pikiran Tuhan kalau saya nggak berani mengungkapkannya? Kalau saya diam aja. Dari mana saya tahu Tuhan itu nyata atau tidak? Dari mana saya tahu? Dari mana? Kenapa bisa seseorang berani mengungkapkannya? Kalau orang hanya berpikir, dia menjaga dirinya. Oh, jangan gak siap untuk ini. Kalau aku mengucapkan ini, nanti akan terjadi begini. Kan pasti kan? Itu yang membuat saudara nggak berani ngomong kan? Di sini kan? Padahal di sini kita bersekutu. Walaupun saudara suatu saat akan tahu kalau engkau pasti akan tiba dalam keadaan ini. Pasti. Tapi engkau tidak mau masukinya sekarang. Kau pikir nanti bisa. Tahu enggak apa firman Tuhan untuk saudara? Kalau saudara punya pikiran seperti itu, lihatlah apakah engkau masih bisa memasukinya atau tidak. Iya. Ketika mendengar itu saudara, kau sudah pikir. Saudara pikirkan yang lain lagi. Oke. Kasih kesempatan. Karena apa? Masih ada sisi positif yang dilihat Tuhan dalam saudara. Apa itu? Engkau masih ada di sini. Gitu loh saudara. Harusnya kan sudah bingung. Bingung ini. Pergilah katanya. Nah, sudah. Kan dibiarkan. Tapi waktu saudara teringat kembali, datang lagi sama dia. Tapi kali ini sudah punya pengalaman kan? Apa artinya kering? Apa artinya mengalami air kehidupan, minum air kehidupan? Mulai kan? Melihat perbedaannya kan? Lalu apa yang saudara mulai pikirkan? Buatlah aku mengerti Tuhan. Ketika saudara berani berterus terang gitu, mengungkapkan segala pikiran yang berkecamuk di sini, ungkapkan aja. Gitu. Disitulah engkau menemukan Tuhan. Disitulah baru engkau akan mendengarkan firman. Ungkapkan, jangan takut. Walaupun engkau hanya mendengarkan jawaban, belum masalahmu dijawab. Kan beda kan? Orang kan bilang, cuma ngomong-ngomong aja. Justru waktu ngomong-ngomong itulah kita merasakan ada firman yang mengalir. Waktu justru berbicara seperti itu, bersekutu seperti itu, disitulah kita melihat kedaulatan Tuhan. Gak ada yang secara kebetulan semua terjadi, gak ada. Gak ada. Begitu hati kita gelisah, maka yang berkumpul adalah roh-roh orang gelisah. Itu yang berkumpul. Jadi nggak ada, kita nggak akan melihat bagaimana kuasa di dalam diri kita, nggak akan bisa. Tapi begitu engkau dipenuhi dengan firman, mulai bersuka cita kan? Dalam sejahtera mulai ada kan? Semangat mulai ada kan? Itu enggak.
itu dengan sendirinya sekelilingmu itu yang pernah berhubungan dengan itu akan datang melayani. Ketika habis selesai Yesus dicobai, apa kata Injil, saudara? Apa dia bilang? Lihatlah, malaikat-malaikat Allah melayani dia. Lihatlah. Gimana saudara penulis itu bisa hebat? Apa dia tahu? Lihatlah. Apa dia lihat peristiwa itu? Apa dia lihat peristiwa itu? Saudara pikir? Cobalah agak ini kita belajar sedikit. Apakah dia lihat? Apakah dia lihat malaikat-malaikat itu datang? Mana ada? Emang siapa yang menulis Injil itu? Wong dia dicobai sendirian. Kok berani-beraninya penginjil itu menuliskan itu? Betul nggak? Dan kita percaya semua kan? Kita percayakan dengan perkataan penginjil itu? Yang menulis kitab Injil itu? Kita percaya kan? Kenapa kita percaya? Kenapa saudara percaya? Gak tahu Pak, percaya aja. Betul. Nah, itulah dasarnya saudara. Saya bisa juga percaya. Ya. Dari situlah saudara, saya jadi tahu kenapa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sama dari semua perkataan ini saudara, benar-benar kita tahu benar inilah Tuhan yang datang kedua kali itu. Iya. Benar-benar firman yang diucapkan semuanya sudah membimbing kita. Apakah kita itu jadi kayak anak-anak terus yang diajarin disekokin terus pelajaran ini, firman ini? Tidak kan? Kalau kayak gitu posisinya, macam mana kita bisa, gimana kita itu bisa mendengarkan dia? Gimana caranya? Nggak bisa. Tapi ketika kita bersekutu seperti ini saudara, setelah sekian waktu lamanya kita bersekutu, lihatlah, bukankah diam-diam kita mulai berkata, benar Tuhan ada di antara kami. Oh saudara, dari mulut kita itu akan selalu keluar kata-kata terima kasih, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ingat kakak saya itu ngomong kayak gitu ya, saya itu ketawa gitu. Tapi saudara, itu tidak dibuat-buatnya gitu. Iya. Enggak. Dan kami nggak perlu terlalu bangga sekali dengan itu. Nggak perlu. Karena kami juga melihat Tuhan itu. Ya, walaupun dengan kehadiran kami di sana yang membuat semua itu terjadi gitu. Tapi kalau kami tidak menikmati Tuhan itu, apa gunanya? Jadi untuk apa kami membanggakan diri di situ? Iya. Makanya saudara, Tuhan berani bilang kayak gini.
di sana ketika lagi dia butuh tempat untuk ini bersekutu untuk perjamuan malam itu. Coba, gak ada tempat loh. Lalu dibilang sama muridnya, pergi ke kota itu, di sana nanti kamu akan jumpa seorang. Bilang aja kayak gini. Apakah ibu punya ruang atas yang bisa untuk kumpul berapa orang? Ada meja ya kayak gini, diceritakan. Bilang aja kayak gini, kita butuh ini, kita butuh ini. Ngomong aja sama dia. Ngomong aja kayak gitu katanya. Saya lihat, kenapa bisa jadi semua? Dia butuh keledai. Kenapa jadi semua? Kenapa? Saudara, mengikuti Tuhan itu saudara ya. Unik sekali saudara. Iya. Padahal kalau kita pikir-pikir kayak gitu, kok orang itu bisa aja ya, mau aja ya? Iya kan? Apa yang membuat? Dan gak ada di situ. Lalu murid yang disuruh oleh Tuhan mencari tempat itu, lalu dia pergi menanyakan dari satu rumah ke rumah yang lain. Adakah kayak gitu dikatakan di sana? Tapi kalau saudara bisa menceritakan kayak gitu, lalu soal kalau misalnya mengembangkan kayak gini ceritanya, nggak masalah. Misalnya kayak gini soal kembangkan ceritanya. Lalu Petrus pergi, dia lihat, dia pandangi, dia pergi ke setiap blok gitu. Kalau bayangan kita kan itu kan kayak perumahan gitu. Kalau bayangan kita, lalu dia mulai lihat-lihat, mana ini, mana rumahnya yang dimaksud. Kalau saudara bisa kembangkan ceritanya kayak gitu, bisa aja. Tapi kalau saudara bisa membayangkan Tuhan itu perkataannya selalu tepat, saudara tidak akan cerita ngalor ngidul kemana-mana. Ya. Coba lihat kan dalam Alkitab kan, ketika Tuhan suruh siapa itu hambanya Abraham itu untuk mencarikan istri untuk Ishak itu, siapa namanya? Nama itu ya? Eliezer. Ya kan? Taruh nih tangan. Kamu harus cari istri untuk anakku dari keluarga aku yang ada di sana. Taruh nih tanganmu di sini. Berjanjilah. Jangan sekali-sekali engkau mengambil perempuan yang bukan dari keluarga aku. Sumpahlah katanya. Dari mana dia tahu? Dia pergi ke sana, dia perhatikan. Saya lihat. Coba lihat cerita itu saudara. Eliezer itu saudara, siapa dia? Apa yang membuat perjalanannya berhasil? Di tengah jalan dia berdoa. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, dia menyuruh aku, buatlah perjalanannya berhasil. Kan ada kisah itu kan? Lalu coba saudara, kalau misalnya Petrus ketika disuruh cari itu pakai kayak gitu, kan dia gini, dia perhatikan gitu, si itu kan, si Eliezer perhatikan, apa benar Tuhan telah membuat jalanku berhasil? Disitulah nanti saudara kita akan melihat gimana sih sebetulnya prosedurnya semua terjadi. Iya. Apa kira-kira hasil yang ingin diharapkan oleh Tuhan dari kita bersekutu setiap pagi ini? Apa?
Tuhan itu kaya sekali, saudara. Dalam segala jalannya. Dia nggak perlu kita harus tiru gayanya Petrus. Gitu. Tapi coba lihat. Coba bayangkan ketika dia disuruh menangkap ikan itu, saudara. Apa yang ada di kepalanya? Karena dia sudah mengenal setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin. Dia melakukannya tepat. Dia nggak kemana-mana. Dia nggak susah cari umpan gitu kan, atau gimana? Enggak. Iya. Dia hanya fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain. Mau di mana dia cari pancingnya? Apa dia perlu cari pancing lagi? Enggak. Apa dia ngomong sama Tuhan di situ? Aduh, Tuhan, pancingku kemarin nggak tahu kemana, patah kemarin. Apa dia ngomong kayak gitu? Sekalipun kenyataannya kayak gitu. Aduh, Tuhan, ini cari umpan sekarang lagi sulit gitu. Apakah kayak gitu? Dia fokus saja pada perkataan itu. Tapi kalau orang kembangkan cerita lain, biarkan aja. Tapi saya percaya dengan pengalaman saya selama ini bersama dengan Tuhan, saya bisa yakin Petrus, dia pergi, semuanya lancar aja. Iya. Karena firman itu begitu kuat, saudara. Bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah firman. Itulah beda perkataan Tuhan dengan perkataan manusia. Dari situlah saudara lihat. Apakah yang dipikiranmu firman Tuhan, perkataan Tuhan, atau perkataanmu sendiri? Disitulah namanya proses mengenal Tuhan. Silakan sekarang kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Setiap perkataan-perkataanmu menghidupkan kami semua. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan.